Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Vindaliana Pratiwi, absen 37 dari kelas XTK 1. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sinkron dan asinkron. Adapun pengertian komunikasi. Menurut beberapa para ahli, komunikasi yang pertama diartikan sebagai proses penyampaian pikiran oleh seseorang melalui lambang-lambang yang telah atau yang bermakna bagi kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Ketiga, komunikasi diartikan sebagai pentransferan makna di antara anggota kelompok. Yang keempat, komunikasi dikatakan terjadi apabila saya berbicara dan Anda mengerti, atau sebaliknya Anda berbicara dan saya mengerti. Adapun fungsi dari komunikasi, ada 5. Yang pertama yaitu komunikasi berfungsi sebagai informasi, yaitu komunikasi dapat membantu proses penyampaian informasi dari individu atau kelompok kepada individu lain atau kelompok lainnya. Kedua, sebagai kendali. Komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota melalui atau dengan cara penjelasan. Ketiga, yaitu sebagai motivasi. Komunikasi dapat memotivasi seseorang dengan cara dijelaskan atau melalui penjelasan. Keempat, yaitu sebagai pengungkapan emosional. Komunikasi dapat terjadi atau melalui menunjukkan pengungkapan emosional, senang ataupun sedih. Adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama yaitu komunikasi lisan atau verbal, dan yang kedua yaitu komunikasi nirkata atau nonverbal. Komunikasi lisan atau verbal yaitu komunikasi dengan kata-kata dan atau baik yang diucapkan ataupun ditulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau nirkata yaitu komunikasi melalui bahasa tubuh, bahasa gerak ataupun gerak isyarat atau gambar. Komunikasi daring. Komunikasi daring yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian informasi dan penerimaan informasi melalui jaringan internet. Komunikasi di dunia maya atau cyberspace yaitu komunikasi yang terjadi di antara dunia semu yang bersifat lazim. Bentuk dari komunikasi daring tersebut ada web, chatting. Chatting ini bisa terbagi seperti melalui WhatsApp ataupun Telegram. Lalu ada email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Komunikasi daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari komunikasi daring yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, yaitu efisien waktu. Yang ketiga, yaitu efisien biaya. Yang keempat, yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Yang kelima, yaitu meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang keenam, yaitu meningkatkan partisipasi. Karena penerimaan informasi yang cepat sehingga respon yang diberikan juga cepat. Jadi di sini partisipasi dapat terjadi dengan cepat. Adapun kekurangan dari komunikasi daring ini, yang pertama yaitu tidak mewakili emosi pengguna. Seperti contoh kita melakukan pertukaran informasi atau dengan cara chatting di WA. Nah, melalui penerimaan pesan tersebut, kita tidak bisa menentukan makna atau emosi yang tersirat dalam pesan tersebut, apakah sedih, senang, atau kesal, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa menduganya saja. Lalu kedua yaitu memerlukan perangkat khusus. Nah, karena menggunakan jaringan ini, jadi komunikasi daring ini memerlukan perangkat khusus seperti laptop, komputer, HP, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam penyampaian informasi melalui daring ini, seringkali terdapat banyak informasi yang tidak penting atau bersifat hoax. Yang keempat yaitu menyita konsentrasi. Nah, inti dari materi ini yaitu menyangkut jenis-jenis komunikasi daring. Adapun jenis-jenis komunikasi daring yaitu ada 2.
komunikasi daring serempak atau sinkron, dan komunikasi daring tidak serempak atau asinkron. Komunikasi daring serempak atau sinkron yaitu komunikasi dengan komputer sebagai medianya yang dilakukan secara serempak dalam waktu nyata atau real time. Contoh dari komunikasi daring sinkron ini yaitu melalui teks dan video, seperti dengan media WA atau WhatsApp, Zoom, Webex, dan Google Meet. Nah, di mana di sini terdapat komunikasi yang secara langsung atau bersama dan dilakukan secara real time. Yang kedua yaitu komunikasi dengan tidak serempak atau asinkron. Komunikasi asinkron ini yaitu komunikasi dengan perangkat komputer sebagai medianya yang dilakukan secara tertunda atau tidak serempak. Contohnya seperti dengan email, forum, rekaman simulasi visual. Nah, sebagai contoh kita menggunakan email. Saat kita mengirim pesan atau kita melakukan pertukaran informasi dengan email, setelah pesan tersebut atau data yang kita kirim tersebut setelah diterima atau kita menunggu jawaban dari penerima tersebut setelah data tersebut terkirim. Jadi ada jeda waktu yang tertunda. Nah, juga contohnya seperti kita menggunakan YouTube atau menonton YouTube. Video tersebut juga menunggu jeda atau tidak secara langsung atau real time. Adapun komponen-komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama, hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras yang bentuknya dapat dilihat dan dapat diraba secara langsung. Misalnya seperti komputer, headset, mikrofon, dan perangkat pendukung jaringan lainnya. Yang kedua yaitu software. Software ini yaitu perangkat lunak berupa program komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Dan software ini juga merupakan program sebagai jembatan antara hardware atau perangkat keras dan perangkat akal brainware. Contoh software ini yaitu seperti Skippy, Google dan Hangout, web conference dan lain sebagainya. Dan WA dan juga Telegram termasuk contoh software ini. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu brainware. Nah, brainware ini merupakan otak atau akal, yaitu di mana brainware ini merupakan penggunanya atau mereka manusia seperti kita contohnya yang menggunakan dengan peraturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Nah, jadi di antara hardware dan headware dan software terdapat brainware sebagai penggunanya, yaitu kita sendiri sebagai manusia. Dalam menggunakan komunikasi daring ini, tentu saja ada tata krama atau etika yang perlu diperhatikan. Ya, pertama yaitu etika komunikasi sinkron. Etika komunikasi sinkron yang pertama yaitu gunakan nama asli dan lokasi. Jadi tidak menggunakan nama-nama yang aneh sehingga informasi yang terima tersebut mudah. Yang kedua yaitu sebelum dimulai cek perlengkapan audio dan pastikan suara didengar dengan jelas. Yang ketiga, jika dengan mikrofon cari lingkungan yang tenang agar tidak mengganggu jalannya konferensi dengan suara-suara yang sekitar. Yang keempat yaitu jika dipersilakan berbicara, terus berbicara. Jangan bertanya apakah suara saya didengar, ataukah suara saya didengar. Jadi jika diberi kesempatan, teruslah berbicara dan lanjutkan. Yang kelima yaitu fokus pada diskusi. Jangan melakukan hal-hal yang lain karena anggap ini seperti kita pertemuan secara langsung. Jadi fokus kepada diskusi yang dilakukan. Lalu etika dalam komunikasi asinkron. Yang pertama yaitu gunakan bahasa
yang baik dan sopan dan juga mudah dimengerti. Yang kedua yaitu tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Yang ketiga yaitu kejelasan penulisan subjek. Subjeknya harus penulisannya jelas. Yang keempat yaitu perhatikan penerimaan CC dan perhatikan juga penerimaan BCC email dengan mengirim CC atau BCC sesuai dengan hak membaca email tersebut. Kelima yaitu segera tanggapi pesan yang telah diterima atau yang diterima. Keenam yaitu tidak meneruskan pesan yang tidak penting atau pesan-pesan yang bersifat hoax. Sekian materi yang ingin saya jelaskan tentang komunikasi asinkron dan sinkron. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.